Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kami kepada rekan-rekan wartawan yang telah hadir di sini dalam rangka untuk mendengarkan informasi-informasi atau nantinya bisa tanya jawab dengan relawan kita yang ada di jalur Gaza, khususnya di Rumah Sakit Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi kami mengundang saudara-saudara sekalian, karena sama-sama kita ketahui bahwa Rumah Sakit Indonesia pada awal-awal serangan Israel ke Gaza ini merupakan ikonik, menjadi berita ikonik bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi tumpuan bagi warga Gaza Utara dalam rangka untuk menangani pasien-pasien yang luka yang diakibatkan oleh serangan brutal Israel. Nah, oleh sebab itu kami juga punya kepentingan untuk menyampaikan kepada publik bahwa situasi kondisi Rumah Sakit Indonesia, karena kami paling banyak menerima berita atau informasi atau pertanyaan dari publik tentang bagaimana situasi kondisi Rumah Sakit Indonesia. Nah, kebetulan kadarullahnya bahwa ada relawan kita dokter yang hari ini bisa masuk ke Rumah Sakit Indonesia pada tanggal 9 Agustus kemarin. Ini satu hal yang sangat luar biasa bagaimana perjalanan mereka yang biasanya dari selatan ke utara, dari mereka tinggal tuh ke Rumah Sakit Indonesia paling-paling 30-40 menit, tapi kemarin mereka dari jam 8 sampai jam 13. Begitu lamanya mereka untuk dalam proses perjalanan, karena harus checkpoint, harus mendapatkan lampu hijau dari Israel. Nah, alhamdulillah bersama dengan rombongan IMT, relawan Mercy yang dipimpin oleh Dr. Dani Kurniadia Ramadan, Dr. Spesialis Bedah Saraf, mungkin nanti rekan-rekan wartawan bisa menanya lebih detail tentang situasi kondisi rumah sakit di sana ya. Awalnya kita ingin konferensi pers jam 2 ya. Kok jam 2, tapi dari teman-teman dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengatakan bahwa kalau jam 2 kami lagi operasi di Rumah Sakit Indonesia, jadi kami tidak bisa memberikan informasi kepada publik. Nah, oleh sebab itu kami majukan tanggal jam 11 untuk bisa mereka juga memberikan informasi dan bisa rekan-rekan bertanya pada mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa tadi sampaikan oleh moderator bahwa sudah 34 orang yang kita kirim ke sana. Ini merupakan komitmen kuat kami, Mercy, untuk terus membantu menangani korban-korban, terutama korban-korban luka yang diakibatkan oleh serangan Israel. Yang biasanya dari MT1 sampai dengan 4, ya, teman-teman Mercy itu bertugas di Rumah Sakit An-Nasir dan beberapa rumah sakit yang lain yang ada di Gaza Selatan. Jadi pihak Israel dalam hal ini melarang kami untuk bisa melakukan tindakan-tindakan operasi di Rumah Sakit Indonesia di Utara, dilarang. Tapi kira-kira 3 minggu yang lalu, ya, saya nggak tahu bagaimana lobby WHO dengan pemerintah Israel, sehingga kita bisa mengirimkan satu liaison officer ke sana untuk menjenguk melihat ya Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza. Ini satu berita yang bagus sekali. Nah, ditambah dengan tanggal 9 kemarin ada 4 dokter di Indonesia, ya, ada Dr. Dani Kurniadi, ada Dr. Enrina Dia, spesialis bedah plastik, kemudian ada Dr. Eka Maya Sofa, spesialis penyakit dalam, ada Dr. Tri Asmaningrum Larasasti, spesialis anestesi. Nah, kalau Dr. Kurniadi, dokter bedah saraf. Dan dengan terus terang saya sangat begitu ekspektasi, begitu senang dan bahagia, karena dokter Indonesia ini bisa masuk ke Gaza Utara, ya, dan bisa bekerja di Rumah Sakit Indonesia dengan keterbatasannya. Ya, mungkin rekan-rekan wartawan bisa menanyakan pada Dr. Dani Kur nantinya, keterbatasan apa yang mereka butuhkan pada hari ini. Dan berarti ada 34 orang, berarti hampir setengah ada dokter perempuan. Jadi jangan dianggap bahwa dokter perempuan nggak berani, mereka juga berani untuk bekerja di rumah sakit yang ada di Gaza dengan situasi kondisi yang begitu sulit pada hari ini. Dan rekan sekalian, komitmen kita ini terus ya. Jadi dalam fase akut ini, dalam fase Israel masih menyerang Gaza, maka kita akan melakukan pertama adalah bantuan dengan memberikan dokter IMT di bawah WHO. Yang kedua juga kita juga memberikan obat-obatan atau juga keperluan-keperluan yang mendesak lainnya.
sampai ada satu perjanjian atau gencatan senjata yang permanen, baru nanti kita mencoba untuk merenov rumah sakit ulang. Itu merupakan keinginan dan cita-cita besar kami semuanya, dan kita juga minta doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar kita diberikan satu kekuatan, satu komitmen, satu semangat yang sama untuk kita membangun Gaza secara bersama. Dan saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti yang bisa rekan-rekan kemudian sama Mbak Ica, ya. Mbak Ica ini beliau adalah yang terus berkomunikasi dengan IMT WHO. Nah, mungkin selain teknis mungkin nanti ada sebagai prolog, ya. Nanti segera kita coba untuk bisa berkomunikasi sama dokter yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami mohon maaf di sini sinyalnya mungkin agak kurang bagus, jadi agak delay atau terputus-putus mungkin. Baik, kami coba sampaikan secara singkat. Jadi saya Dr. Dhani Kurniadi, spesialis bedah saraf sebagai kepala tim, dan ini ada Mbak Marisa sebagai liaison officer dengan WHO dan NGO-NGO lainnya. Kami berusaha memberikan sedikit gambaran tentang situasi yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Adapun kami tanggal 9 melakukan perjalanan dari Gaza Tengah, lebih tepatnya Deir al-Balah, menuju Rumah Sakit Indonesia mengikuti konvoi WHO. Selama perjalanan kami harus mengikuti berbagai macam protokol security. Ada checkpoint yang harus diperiksa. Kalau belum diizinkan lewat, kita harus menunggu di sana sampai kadang-kadang lebih dari 1 jam. Setelah ada green light baru boleh maju lagi. Sebenarnya jarak dari Deir al-Balah atau Gaza Tengah sampai utara itu tidak jauh, mungkin cuma sekitar 15 kiloan mungkin. Tapi karena banyak protokol yang harus dilakukan, kita sampainya bisa lebih dari 6 jam dari seluruh perjalanan tersebut. Terus kita ke Rumah Sakit Al-Ahli. Di sana Al-Ahli kita berpisah dengan rombongan WHO. Kemudian kita pindah kendaraan ambulans. Dengan kendaraan ambulans itu kita menuju Rumah Sakit Indonesia. Alhamdulillah kita tiba di Rumah Sakit Indonesia lebih kurang jam 16 sore lah, lebih kurang.